Halo Sinekrip, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Dan ini adalah reaction yang tidak direncanakan. Soalnya hari ini sebenarnya kita tuh niat nge-publish review buat salah satu film luar yang tayang di bioskop minggu ini. Tapi masih belum ditentuin sih kemarin antara 404 filmnya GDH atau Wolfman. Awalnya antara dua itu. Gue mau nge-review salah satu antara dua itu sampai tiba-tiba semalam ada sebuah trailer ya. Trailer yang out of nowhere, ya mungkin nggak out of nowhere sih, guanya aja mungkin yang nggak terlalu update di medsos belakangan ini. Tiba-tiba nongol semalam dan langsung lah gue sama Arya udah ganti aja. Ganti trailer reaction ke yang ini aja, yaitu ada first trailer ya buat series terbarunya MCU, apalagi kalau bukan Daredevil Born Again yang bakal tayang di Disney Plus tanggal 4 Maret, 2 bulan lagi tayang. Nah ini trailer yang udah ditunggu-tunggu banyak orang, gue yakin termasuk gue nungguin banget trailer ini. That's why reviewnya yang film-film luar dipending dulu guys. Nggak tahu nanti mungkin di weekend atau mungkin hari Senin, tapi coba deh sebelum itu lu tulis di kolom komentar kira-kira yang mau diduluin review yang mana gitu. Apa film 404 Run Run itu yang filmnya GDH, film Thailand, atau Wolfman? Mana dulu silakan, karena jujur kami agak bingung tuh milih mana duluan ya yang harus dipublish. Coba silakan lu tulisin. Oke, balik ke Daredevil nih. Gue masih inget 10 tahun lalu, anjir 10 tahun ya, gak kerasa 10 tahun udah. Gue inget 10 tahun yang lalu itu hype-nya series Daredevil yang di Netflix tuh seperti apa. Soalnya tuh monumental banget pada saat MCU lagi ada di puncak kejayaan mereka kan, 2014, 2015 tuh akhirnya mereka expand ke TV. Ya sebelumnya udah ada Agent of S.H.I.E.L.D, cuman kan itu semacam anak tiri yang gak diakuin. Nah terus kemudian rilis tuh, wah ini mau ada crossover The Defenders gitu, shared universe series di Netflix bla bla bla, dan karakternya bukan karakter-karakter yang apa secondary yang orang-orang nggak tahu. Ada Daredevil, ada Luke Cage, Jessica Jones, tuh langsung hype-nya anjir. Gue inget sekali, apalagi pada saat rilis kualitasnya bagus, walaupun akhirnya seiring waktu koneksi ke main timeline-nya MCU tuh kayak minim banget ya, kayak pelit banget gitu ya. Jadi nggak jauh beda sama Agent of S.H.I.E.L.D pada akhirnya ya, kayak anak tiri, tapi at least universe The Defenders yang ada di Netflix tuh fresh. Di saat MCU lawak-lawak, yang ini kelam banget anjir, berdarah-darah, jarang bercanda. Dan kalau ngomongin Daredevil banyak banget ya hal ikonik dari series itu. Makanya di saat teman-temannya yang lain tuh kayak Luke Cage, Jessica Jones, which I also love. Gue suka banget Jessica Jones, tapi pada akhirnya kan memang tidak sepopuler Daredevil ya. Masih populer tapi tetap yang paling itu tuh Daredevil. Makanya di saat karakter-karakter itu masih kayak belum disentuh sekarang sama MCU, Daredevil beda tuh. Beberapa karakternya dari si Daredevil itu sendiri, terus si Kingpin ya, Wilson Fisk tuh udah nongol di judul-judul MCU lain karena emang se-ikonik itu. Walaupun dulu gue nggak nonton sampai kelar ya. Maksudnya gini, season 3-nya gue udah nggak nonton. Gue kan awalnya nonton series Netflix karena penasaran ya ngeliat shared universe sama MCU di film tuh gimana. Tapi seiring waktu di saat ternyata ya kayak tadi gue bilang semakin jadi anak tiri, gue jujur pada saat itu jadi agak males walaupun bagus-bagus. Jadi season 3 tuh gue udah gak nonton. Tapi gue suka banget season 1 sama season 2-nya. Season 2 apalagi di saat orang-orang banyak bilang wah season 2 tuh penurunan dibanding season 1, gue malah sebaliknya, gue malah anjir ini makin keren. Apalagi ada Elektra waktu itu kan, anjir. Gue yakin satu hal yang paling banyak ditanyain sama orang-orang adalah ini bakalan nyambung apa tidak ke series Netflix yang dulu. Itu udah dikonfirm kalau bakalan nyambung. Jadi jangan khawatir kayak wah ini jangan-jangan cuman orangnya doang yang sama, karakternya yang sama, tapi ceritanya tuh nggak nyambung. Nyambung. Ini tuh daripada reboot atau remake, ini lebih kayak continuation. Dan Marvel sendiri ngasih effort yang lumayan gede tuh buat apa tetap ngejaga biar ini connected sama series yang Netflix. Soalnya gue inget tuh di tahun 2023 waktu itu pertengahan tahun sebenarnya seriesnya itu udah jalan lumayan jauh produksinya, terus kemudian dibongkar. Anjir, itu waktu itu sempat muncul kekhawatiran kan, tiba-tiba tuh di stop, terus orang-orangnya tuh dirombak, sutradaranya, penulisnya semua dirombak. Orang-orang sempat mikir ini apakah ternyata hasilnya jelek. Gue juga jujur waktu itu khawatir banget, anjir ini hancur nih kayaknya nih. Tapi turns out itu dilakuin biar series yang versi baru ini lebih sejalan lah sama yang Netflix, karena yang awalnya tuh approach-nya kan beda banget. Tone-nya tuh kayaknya bakalan gak segelap Netflix, terus durasinya juga lebih panjang ya. Jadi 18 episode kan waktu itu. Terus akhirnya yang baru nih di-cut jadi sekitar 9 episode. Terus storytellingnya juga konon tuh gak yang apa sih kayak series pada umumnya, tapi lebih episodik, lebih kayak oh cerita ini
ya udah satu episode berikutnya cerita yang beda dan seterusnya. Karena itu beda banget sama yang di Netflix, jadi kayak dirombak biar lebih mirip. But still sih, gue yakin Marvel itu juga sadar kalau banyak orang yang belum nonton versi Netflixnya mungkin pada saat itu nggak suka yang kelam-kelam, atau mungkin ya simply nggak tertarik, atau pada saat itu masih terlalu muda dan mereka berusaha menggait nonton baru. Jadi gue yakin ini tetap connect sama yang Netflix, tapi kalau lu nggak nonton itu tetap akan paham sih. Gue sih berharap ini tetap mempertahankan stylenya Netflix yang gritty, yang gelap ya. Gue bukan orang yang ngomong kalau wah film superhero, seri superhero tuh harus kelam biar keren tuh, enggak. Cuman poinnya adalah MCU di sini, di titik ini kalau mau sustain itu kan butuh pembeda, butuh diversifikasi biar beda-beda, biar nggak monoton. Karena gue juga suka banget MCU, gue pengen MCU terus bertahan, jadi mereka butuh sesuatu yang beda. So let's see seperti apa trailer dari Daredevil Born Again. Kalem bang. Oh. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. Oh, let's go. Ini yang gue suka deh. By the look of it, Wait. Ada subtitlenya nggak sih? Sorry. a lot of time has passed. By the look of it, you've come up in the world. Ini Foggy-nya jadi ganteng anjir. The Brewokan. mayor serves his city. I Oke. can see you're not entirely convinced. Can you blame me? I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. What It's happened? hard to come to terms with a violent nature. Eh? Hating the power it has over us. Oh, bloody. Let's go. The city can't go unchecked. Nih, tone-nya Netflix banget anjir. Be broken. Chaos must reign. White Tiger bukan? Haha. Oke. Ini sudah diekspektasikan, cuman tetap. White Tiger. I was also raised Anjir. to believe in retribution. Oh, kostumnya. Anjing brutal, bro. Wow. Oh, chills. Ini loh yang gue maksud. Mengingatkan gue tone-nya, feel-nya, tingkat kebrutalannya, konfliknya itu bener-bener ngingetin pada saat Daredevil-nya Netflix. Ini bener-bener beda kayak semua yang MCU pernah rilis ya. Oke, MCU pernah bikin judul-judul yang lebih dark, yang lebih serius kayak Secret Invasion. Anjir, itu jelek ya. Terus Echo juga. Cuman itu ya udah, itu simply tidak ngocol. Tapi kalau yang bener-bener dark, brutal, mereka kan belum pernah. Daredevil Born Again ini kelihatan jalan ke arah sana, men. Dan satu yang gue sangat suka di trailer ini ya, Kingpin pada saat muncul di Hawkeye waktu itu tetap masih kelihatan seperti Kingpin yang sama sebenarnya dari segi look, dari segi actingnya si Vincent. Tapi gue ngelihat dari segi penokohan ya, karena waktu itu cuman muncul bentar gitu di klimaks kayak semacam glorified cameo. Pada saat itu gue agak khawatir karena Kingpin di sini kok gak kayak Kingpin yang gue kenal. Kingpin yang gue kenal tuh kan antagonis yang sangat kompleks gitu. Bahkan di satu titik pada saat gue nonton Daredevil season 1, ada titik di mana gue itu lebih bersimpati ke Kingpin daripada ke Daredevil itu sendiri. Sedangkan pada saat muncul di Hawkeye, kelihatannya waktu itu Kingpin tuh kayak ya udah cuman sebatas villain yang badannya gede dan jago berantem tapi kosong gitu, kayak bawa bapak tolol gitu aja. Gue sempet wah ini MCU gimana sih. Tapi kalau dari trailer ini he's back, bro. Ini bener-bener Kingpin yang gue tahu, Kingpin yang kompleks ya, karena di sini kompleks, man. Come on, dia confront his enemy gitu, Daredevil, dan dia belak-belakan ngomong kenapa lu stop jadi vigilante, kayak seolah-olah dia tuh kehilangan sesuatu di hidupnya. Gue nggak tahu ya apa sebenarnya yang bikin Daredevil tuh stop jadi vigilante, kayak tadi dia bilang a line has crossed. Apakah dia itu ngebunuh seseorang?
atau ada kekerasan yang dilakuin sama vigilante yang lain, terus dia ngerasa oh vigilante itu sudah tidak dibutuhkan. Gue nggak tahu, dan gue juga nggak tahu kenapa mereka berdua itu duduk di cafe itu. Apakah mereka join forces? I don't think so. Tapi intinya adalah itu scene mereka berdua ngobrol itu menunjukkan kompleksitasnya si Kingpin. Karena sebenarnya si Kingpin itu kan nggak jahat, pure jahat gitu. Dia tuh sama kayak Daredevil. Dua orang yang pengen ngebawa kota mereka itu ke arah yang lebih baik. Sama-sama care dengan orang-orangnya sama kotanya, cuman approach-nya beda. Caranya yang satu dengan vigilante, yang satu dengan lebih brutal sebagai mafia dulu ya, penjahat, sekarang jadi mayor. Gue udah bisa ngomongin banyak hal soal dinamika karakternya. Itu yang bikin series ini tuh menarik. Gak cuman gue ngomong wah anjir ini kayaknya karakternya bakalan keren nih, ada White Tiger, ada Punisher tadi juga. Ini bakalan cameo-nya siapa? Enggak, yang gue omongin di sini bukan cameo. Yang bikin gue excited di sini bukan shared universe-nya, bukan connection-nya, walaupun itu tetap gue tungguin ya. Yang bikin gue excited adalah dinamika karakternya. Itu yang ngebedain Daredevil dengan series-series MCU yang sekarang. Mostly ya, tetap banyak series MCU yang bagus, yang dinamika karakternya tuh kuat, yang naskahnya itu dalam. Cuman Daredevil itu punya dinamika yang keren banget. So let's see lah ya 4 Maret. Kau lu gimana? Apakah lu juga sama kayak gue merasa wah anjir ini seperti dulu lagi, atau lu sebaliknya mungkin lu ngerasa wah ini kayaknya beda sama yang gue suka? Silakan tulisin respon lu, reaction lu ke trailer ini di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Terus kalau misalkan lu juga udah nonton film-film atau series yang rilis minggu ini, bisa lu isi skornya di skorefilm.com, silakan dibuka di sana. Dan buat yang pengen gabung membership Cinecrip bisa langsung join, di situ ada keterangannya setiap tier to benefit yang bisa didapat apa aja. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini ya dari tier Besti, La Familia, makasih banget. Tier Sobat juga terima kasih. Pokoknya kalian semua sudah sangat membantu Cinecrip. Oke, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.